Hai Bunda, siapa bilang bikin camilan anak itu ribet? Dengan bahan sederhana dan cara super gampang, Bunda bisa bikin camilan yang bikin semua ketagihan. Sekali coba nggak bisa berhenti ngunyah karena memang seenak itu. Yuk langsung kita lihat aja cara pembuatannya. Pertama-tama siapkan makaroni. Ini adalah makaroni rebus yang biasa digunakan untuk membuat sayur sop. Beratnya 80 gram. Makaroni ini akan kita rebus sampai lunak. Nah ini airnya udah siap ya, langsung aja dimasukkan makaroninya dan kita rebus sampai matang. Sampai menunggu makaroninya matang, kita akan menyiapkan bahan lainnya. Karena konsep cemilannya gurih dan pedas, di sini saya gunakan bumbu bubuk balado ekstra pedas. Ini sekitar 2 sendok makan. Untuk yang nanya merek bubuk baladonya, nanti saya tulis di deskripsi ya. Dan saya juga menggunakan sayuran hijau. Bunda bisa menggunakan sayuran apa aja, misalnya bayam, sawi, ataupun daun bawang. Silahkan disesuaikan dengan selera. Ini sayurannya diiris tipis seperti ini. Nah, sekarang kita akan lihat makaroni yang tadi direbus. Nah, ini makaroninya udah matang, bisa langsung diangkat aja dan ditiriskan. Oh ya, tipsnya, ini merebus makaroninya harus sampai benar-benar matang ya Bun, sampai melar gitu, biar nanti hasil kue kita lebih lembut dan juga pastinya hasilnya lebih banyak ya. Jadi, bisa lebih ekonomis kalau untuk jualan. Nah, kalau semua bahan udah siap, sekarang kita akan lanjut menumis. Siapkan wajan yang diberi sedikit minyak sayur untuk menumis, kemudian masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah diulek halus sekitar 1 sendok makan. Nah, ini kita tumis ya, sampai bawangnya ini matang. Nah ini bawangnya udah matang, udah wangi banget. Kemudian masukkan makaroni yang tadi sudah kita rebus sampai lunak dan melar. Oh ya, gunakan makaroni yang mereknya bagus ya Bun, biar nanti saat kita rebus sampai benar-benar melar, itu nggak mudah hancur. Untuk yang nanya merek makaroni yang saya gunakan, nanti saya tulis juga ya di deskripsi. Nah ini kita aduk sampai tercampur rata. Nah kalau sudah rata, kemudian masukkan seasoningnya. Ini ada garam, kaldu bubuk, lada bubuk, dan sedikit gula pasir. Nah ini kita aduk-aduk lagi dan dioseng-oseng sampai semua bahan tercampur rata. Nah seperti ini udah rata ya. Kemudian masukkan telur 1 butir. Di sini saya gunakan telur yang ukuran besar. Ini kita aduk-aduk dan kita masak lagi sampai telurnya ini matang dan tercampur rata dengan makaroninya. Nah seperti ini telurnya udah matang ya. Kemudian masukkan sayuran hijau yang tadi sudah diiris tipis. Nah ini kita oseng-oseng lagi sampai sayurannya ini layu. Nah seperti ini udah cukup ya. Kemudian api kompornya bisa dimatikan. Kemudian masukkan bubuk balado ekstra pedas yang tadi udah kita siapkan. Ini langsung kita masukkan aja semuanya. Oh ya, menggunakan bubuk balado ekstra pedas seperti ini, nanti rasanya akan lebih gurih, sedap, dan pastinya pedasnya lebih mantap. Tapi kalau Bunda untuk jualan yang pangsa pasarnya anak-anak, bumbu baladonya ini bisa diganti dengan bubuk-bubuk yang lain, misalnya yang rasa jagung manis, barbeque, ataupun yang lainnya. Silahkan disesuaikan dengan selera. Nah ini kita aduk lagi ya, sampai tercampur rata. Kalau sudah rata, ini sudah siap untuk kita jadikan sebagai isian. Ini kita pindahkan dulu ke dalam wadah. Dan untuk isiannya ini bisa banget kalau mau di stok. Yang penting Bunda masukkan ke dalam kulkas ya, biar nanti jajanannya lebih awet. Nah ini kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan menyiapkan kulitnya. Siapkan sosis 2 buah. Ini adalah sosis sapi yang ukuran kecil. Ini sosis yang murah meriah aja. Untuk modalnya kalau di tempat saya, sosis kecil seperti ini sekitar Rp1.000 per 1 buahnya. Sosisnya ini diiris kecil-kecil seperti ini. Jadi memang ini ukurannya nggak boleh terlalu besar ya Bun, agar nanti mudah menyebar di wajan saat kita masak. Dan saya juga menggunakan sayuran hijau, sama seperti yang di isian tadi. Sayuran hijaunya bebas ya, boleh apa aja, mau sawi, daun bayam, silahkan disesuaikan dengan selera. Tapi untuk di kulitnya, ini kita irisnya lebih tipis-tipis dan kecil-kecil dibandingkan dengan yang di isian tadi, biar nanti lebih mudah menyebar saat dimasak di wajan. Kemudian siapkan mangkuk dan masukkan tepung terigu 100 gram. Juga tambahkan tepung maizena 50 gram. Masukkan garam 1 sendok teh. Nah ini kita aduk dulu bahan keringnya sampai tercampur rata. Kalau sudah rata, kemudian ini dilarutkan dengan air 320 ml. Seperti biasa, ini memasukkan airnya secara bertahap aja ya Bun, jangan sekaligus biar nggak banyak tepungnya menggumpal. Nah, kalau adonannya udah seperti ini, bisa dimasukkan sisa airnya. Ini kita aduk lagi sampai tercampur rata.
Kalau sudah rata, kemudian masukkan telur 1 butir. Ini saya gunakan telur yang ukuran kecil. Nah, ini kita aduk-aduk lagi sampai telurnya tercampur rata. Kalau sudah rata, kemudian masukkan minyak sayur 3 sendok makan. Nah, ini kita aduk-aduk lagi ya, sampai minyak sayurnya ini menyatu dengan adonan. Sampai nggak terlihat lagi ada minyak di permukaan adonan. Nah, seperti ini udah tercampur rata ya minyaknya. Kemudian saya juga menambahkan pewarna makanan warna hijau sekitar 2 tetes. Tapi untuk penggunaan pewarna makanan ini opsional aja ya bun. Kalau misalnya bunda nggak suka pakai pewarna makanan, silakan skip aja. Ini saya beri pewarna makanan biar nanti terlihat lebih menarik karena untuk jualan. Nah, ini kita aduk ya sampai pewarna makanannya ini tercampur rata. Kalau sudah rata, kemudian masukkan sosis yang tadi sudah dipotong kecil-kecil. Oh ya, kalau untuk jualan yang murah meriah lagi, Bunda bisa mengurangi penggunaan sosisnya ya. Untuk satu resep ini, kalau menggunakan 1 buah sosis aja juga nanti udah terlihat cantik. Nah, ini kita aduk lagi sampai tercampur rata. Kalau sudah rata, terakhir baru masukkan sayuran hijau yang tadi sudah dipotong tipis kecil-kecil. Nah, ini kita aduk lagi sampai sayurannya ini tercampur rata. Jika semua bahan sudah masuk dan tercampur rata, ini sudah siap untuk kita masak. Untuk memasaknya, di sini saya gunakan wajan diameter 22 cm yang sebelumnya sudah dipanaskan dan dioles dengan sedikit minyak sayur. Sebelum memasukkan adonannya, ini diaduk-aduk dulu ya bun, sebelum dituang, biar nggak banyak tepung yang menggumpal di dasar mangkuk. Dan di sini saya gunakan centang yang agak besar, biar nanti hasilnya lebih tebal dan bagus. Kalau sudah bisa lepas-lepas sendiri, berarti sudah matang, bisa langsung diangkat aja. Dan satu resep ini nanti akan menghasilkan sekitar 12 lembar kulit dadar sosis sayur seperti ini. Nah, ini kulit dadar yang udah dimasak ya. Ini kulit dadarnya lentur banget. Yang penting Bunda memasaknya sampai benar-benar matang. Dan juga kalau bisa ini jangan ditumpuk selagi panas agar nanti kulitnya ini nggak jadi lembek dan mudah pecah. Oh ya, siapkan juga sekitar 1 sendok makan tepung terigu. Ini kita larutkan dengan sedikit air. Nah, ini kita aduk-aduk ya. Nah, kalau adonannya udah seperti ini, baru ditambahkan air lagi. Ini kita tambahkan agak banyak. Jadi ini kita buat lumayan encer. Karena walaupun encer, nanti kalau dimasak akan mengental juga. Nah, kira-kira teksturnya seperti ini akan langsung kita masak. Ini kita masak menggunakan api kecil sampai menggumpal dan matang. Nah, kira-kira nanti teksturnya seperti ini ya. Ini nanti akan kita gunakan sebagai perekat. Kemudian ambil 1 lembar kulit dadar sosis. Ini bagian banyak motifnya kita letakkan di bagian bawah. Kemudian tambahkan secukupnya makaroni telur pedas yang tadi udah kita siapkan. Ini sekitar 1 sendok makan. Kemudian ini kita lipat seperti melipat roseles. Bagian ujungnya diberi larutan terigu sebagai perekat. Dan satu resep ini nanti akan menghasilkan sekitar 12 dadar isi makaroni telur pedas seperti ini. Dan ini memang nggak digoreng lagi ya bun, seperti ini aja udah enak banget. Dan pastinya lebih sehat ya, nggak pakai digoreng-goreng. Tapi kalau mau digoreng juga boleh-boleh aja. Dan jika digoreng, baiknya gunakan minyak sedikit aja seperti menggoreng martabak gitu. Ini selain rasanya yang enak, tampilannya juga unik, menarik. Jika dijadikan sebagai ide jualan, insya Allah laris manis. Jika untuk snack box, ini bisa Bunda kemas menggunakan plastik OPP seperti ini. Untuk rasanya ini enak banget loh bun. Ini kulit dadarnya lembut, gurih, ditambah ada isian makaroni telur yang pedas mantap. Ini enak banget. Terima kasih yang udah menonton videonya, semoga bermanfaat.